Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Arifin. Di sini saya akan mengerjakan tugas basis data dengan kasus sebagai berikut, yaitu Tono menerikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental dengan alamat Jalan Pramuka nomor 36 dan nomor telepon 081123123123. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian, customer yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer yang muat data, di antaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono Rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah nomor sewa, tanggal kembali, dan denda. Nah, dari kasus berikut, kita akan membuat entity relationship diagram dan extended entity relationship diagram, serta akan mengimplementasinya dalam basis data. Selanjutnya, kita akan membuat ilustrasi entity relationship diagram dari kasus tersebut. Kita menggunakan YED Graph Editor. Langsung saja new document. Kita buat entity relationship. Kita buat dua entity, yaitu pertama mobil, kedua customer. Entity ini memiliki beberapa atribut. Pertama ada atribut dan ada atribut primary key. Kita lihat pertama, mobil itu memiliki kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kode mobil di sini kita akan set sebagai primary key. Kemudian jenis mobil, harga sewa, dan tahun mobil. Kita cek lagi. Kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Kemudian kita hubungkan atribut ini ke entity mobil. Selanjutnya, dengan entity customer memiliki beberapa atribut juga, yaitu sebagai berikut. Kita set saja dulu. Customer memiliki data yaitu nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Kita setting nomor KTP sebagai primary key, alamat, nama, dan nomor telepon. Kemudian kita hubungkan atribut-atribut ini ke entity customer. Nah, jadi hubungan antara customer dan entity mobil yaitu many to many. Dan seperti yang kita tahu, jika pada hubungan many to many akan muncul entity baru. Pertama, dua entity ini memiliki hubungan relationship yaitu sewa. Karena ini many to many, maka akan muncul entitas baru yaitu sewa. Data sewa ini memiliki beberapa atribut. Pertama, nomor sewa,
sebagai primary key. Atribut lainnya itu tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Dan kita hubungkan semua dengan relationship ini. Nah, berikut merupakan adalah ilustrasi ERD dari kasus Tono Rental ini. Dapat kita lihat bahwa ada dua entity, mobil dan customer, dan karena entity ini memiliki relasi many to many, maka akan muncul entity baru, di mana sini ada yaitu sewa dengan atribut tanggal sewa, tanggal kembali, denda, dan nomor sewa. Kemudian setelah kita melakukan pembuatan entity relationship diagram, kita akan implementasikan ERD ini menjadi sebuah extended entity relationship diagram, yaitu kita menggunakan MySQL Workbench. Kita buat saja nama database-nya Tono Rental. Buat tabel pertama yaitu tabel mobil. Oke. Isi data mobil yaitu kode mobil, kode mobil yaitu varchar 20, setting sebagai primary key. Kemudian jenis mobil setting varchar 50. Kemudian kolom harga sewa, kita setting tipe data desimal 10 digit. Kemudian tahun mobil, kita gunakan tipe data year. Ini dia untuk tabel mobil dengan kolom-kolomnya. Selanjutnya kita buat tabel customer. Nah, isi tabel customer yaitu nomor KTP sebagai primary key. Kita kasih tipe data varchar 100. Kemudian alamat dan tipe data teks, kemudian nama, data varchar 100, kemudian setelah nama nomor telepon, testing saja varchar 15.
Nah, kita sudah membuat dua tabel dari mobil dan customer. Selanjutnya kita akan menghubungkan relasi yaitu many to many. Dan seperti yang kita tahu, jika kita membuat relasi many to many akan muncul entitas baru. Nah, entitas baru ini merupakan hasil relasi dari tabel customer dan mobil. Tabel ini kita akan beri nama sewa. Kita setting ini dan diambil dari primary key dua tabel lainnya. Kita tambahkan lagi kolom pada tabel sewa yaitu nomor sewa sebagai primary key. Datanya varchar saja 10. Selanjutnya kita tambah atribut lain, itu tanggal sewa, tipe datanya date, kemudian tanggal kembali, tipe datanya date juga, kemudian denda, kasih tipe datanya desimal. Oke. Maka inilah dia hasil extended entity relationship diagram dari IRD yang kita buat sebelumnya. Dari ilustrasi IRD yang kita buat sebelumnya, kita membuat sebagai extended entity relationship diagram dengan hasilnya seperti ini, yang dimana tabel mobil berelasi ke tabel customer dengan secara many to many, sehingga muncul entitas baru atau relasi sewa. Kemudian kita sinkronkan untuk ke database. Database Tono Rental, benar. Kemudian kita membuka database manajemen sistem kita. Saya menggunakan HDSQL saja. Nah, ini dia database Tono Rental kita. Seperti yang dapat lihat telah memiliki 3 entity atau 3 tabel, yaitu customer, mobil, dan sewa. Kita akan mencoba mengisi data pada data customer dulu. KTP yaitu 7471, sebagai contoh saja. Alamatnya itu Jalan Mangka, itu Muhammad Fli, teleponnya itu 923. Nah, kita tambah lagi satu row lagi. Alamatnya Jalan Anggur, namanya Santoso, dengan nomor teleponnya itu 0811111111. Nah, sejak kita mencoba mengisi data mobil, pertama yaitu kode mobil, itu mobil 1. Kode mobil yang jenis mobil yaitu Avanza. Harga sewa yaitu 300.000. Tahun mobil itu 2018. Tambah lagi mobil kedua. Jenis mobilnya itu Honda Rio.
Honda Brio. Ini Toyota Avanza. Setting harga sewa yang Honda Brio 250.000. Mobil 2020. Oke. Jadi selanjutnya kita mengisi data sewa. Nah, karena seorang customer akan melakukan penyewaan mobil, maka datanya akan masuk ke tabel sewa. Kita pun bisa mengisinya langsung saja. Pertama, mau nyewa mobil 1, nomor KTP ini, nomor sewa yaitu sewa 01, tanggal sewa yaitu 2024 bulan 10, tanggal kembalinya menyewa selama 1 bulan dengan denda yaitu 50.000. Kita isi lagi kode mobil kedua, sewa oleh nomor KTP yang kedua. Kita beri nama ini sewa 02, tanggal sewa yaitu selama kita setting tanggal sewa yaitu 24 bulan 5. Gitu dia, dengan denda 100.000. 100.000. Oke. Kita telah berhasil melakukan input data pada database kita dengan tanpa adanya error. Error muncul karena mungkin kesalahan untuk menginput data. Jadi yang kita lakukan sebelumnya yaitu adalah membuat entity relationship diagram dari studi kasus kita yaitu Tono Rental. Kita berhasil membuatnya sebagai berikut. Yang sekali lagi bahwa tabel customer dan tabel mobil itu memiliki relasi many to many, dan karena relasi many to many-nya muncullah entitas baru yaitu entitas sewa yang memiliki beberapa atribut. Baik, jadi setelah kita berhasil membuat ERD-nya, Entity Relationship Diagram, saya akan jelaskan sedikit, yaitu tabel customer dan tabel mobil memiliki relasi many to many. Karena seperti yang kita tahu, relasi many to many akan memunculkan entitas baru. Nah, satu customer bisa menyewa satu atau lebih dari satu mobil. Kemudian satu mobil bisa disewa oleh lebih dari satu atau lebih dari satu customer. Maka itu disebut relasi many to many. Kemudian setelah kita melakukan IRD, kita telah berhasil membuatnya juga dalam ilustrasi Extended Entity Relationship Diagram. Dan setelah membuat Extended Entity Relationship Diagram, kita pun membuat menjadikan model database-nya, yaitu database Tono Rental yang memiliki 3 tabel. Kemudian kita telah berhasil juga melakukan input data pada database kita ini. Jadi mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Nama saya Muhammad Rafli Arifin dengan NIM F1G1230027. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.